Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ayyuhal ikhwah, a'adzani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita di kitab Al-Jawab Shahih Liman Baddala Dinal Masih. Jawaban yang benar bagi orang-orang yang telah merubah agamanya Nabi Isa Al-Masih, yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala rahmatan wasi'an. Dan telah sampai kita ke pembahasan keempat. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, syahida bimithli ma fiha min al-akhbari as-sadiqah. Sesungguhnya Al-Qur'an ini menyaksikan dan membenarkan apa yang ada di dalamnya dari kabar-kabar atau berita-berita yang benar. Fa qarrara ma fil kitabil mutaqaddimah min usuluddin. Dan Al-Qur'an ini membenarkan semua yang ada di kitab-kitab sebelumnya yang merupakan usuluddin. Usuluddin ini merupakan inti-inti agama. Walaupun ada sedikit perbedaan di masalah cabang-cabang, furu'-furu', tapi secara umum, secara usul, akidahnya sama dan perintah-perintah besarnya sama. Al-Quran sama dengan kitab-kitab sebelumnya. Bahkan Al-Quran membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Dan Al-Quran membawa perintah-perintah yang sama dengan kitab-kitab sebelumnya, baik Suhuf Ibrahim maupun Taurah Musa atau Injil Isa alaihissalam dan yang lain-lainnya sama. Al-Quran ini membawa perintah yang sama. Wa syara'i'al jami'ah, dan syariat-syariat secara umum semuanya sama. Allati tafaqat 'alaiha rusul, yang semua syariat ini merupakan hal yang sama dibawa oleh semua para rasul. Mereka sepakat semuanya membawa syariat-syariat yang sama. Kalau saya al-madhkurati fi akhir surat Al-An'am, sebagaimana wasiat yang diwasiatkan oleh Allah SWT di akhir surat Al-An'am di Al-Quran, atau di awal surat Al-A'raf, atau surat Subhan atau surat Al-Isra, wa nahwiha min as-suratil makkiyah, dan surat-surat yang turun di Mekah hampir semuanya membenarkan apa yang ada di kitab-kitab sebelumnya. Bahkan kalau diteliti bisa dibilang hampir sama dengan perintah-perintah yang ada di dalam Suhuf atau di dalam Taurat, di dalam Injil, yang dikenal dengan Ten Commandment atau 10 perintah Allah kepada Nabi Musa. Sama isi. Mari kita baca apa yang diperintahkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW, yang merupakan hal yang sama diperintahkan Allah SWT di 10 perintah yang diperintahkan kepada Nabi Isa juga, kepada Nabi Musa juga. Allah berfirman di surat Al-An'am ayat 150 sampai 153, yang isinya sama dengan perintah yang ada di Taurat dan Injil. Allah berfirman, "Qul halumma syuhada'akumul ladzina yashhaduna anna Allaha harrama hadza." Maka datangkanlah siapa saksi-saksi kalian yang mana Allah, atau yang bersaksi bahwasanya Allah mengharamkan hal ini. Artinya kalian jangan berbohong. Mana saksi kalian kalau Allah mengharamkan hal ini? Hada fa in syahidu fala tashhad ma'ahum. Kalau mereka bersaksi bohong, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian bersaksi bersama mereka. Kalau mereka bersaksi bohong,
Wala tattabi' ahwa alladziina kadzdzabu bi ayatina. Janganlah kalian ikuti hawa nafsu orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Walladziina la yu'minuuna bil akhirati wa hum bi rabbihim ya'dilun. Dan orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir dan mereka kepada Tuhan mereka berbuat semena-mena. Mereka berbuat kecurangan dan kebohongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah di ayat ini memerintahkan siapa yang mau bersaksi atas kebohongan mereka bahwasanya ini adalah pasti dari Allah. Karena sebagian mereka berbohong, sebagian umat-umat Nasrani, umat-umat Yahudi berbohong atas nama Allah, mengharamkan ini dan itu, padahal Allah tidak pernah mengharamkannya. Lalu Allah meminta saksi. Siapa saksi? Kalau memang itu perkataan yang benar, siapa yang mau jadi saksi? Padahal Allah tidak mengharamkan hal tersebut. Ini penjelasan dari Allah bahwasanya mereka banyak berbohong atas nama Allah. Lalu Allah melanjutkan di ayat selanjutnya, Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'an. Katakanlah wahai Muhammad, marilah bersama kami. Marilah, ayo kita baca apa yang diharamkan Allah kepada kalian. Ayo dengarkan apa yang diharamkan Allah kepada kalian. Ini yang benar, kata Allah SWT. Katakanlah wahai Muhammad, ini yang benar, yang dari Allah SWT. Yang pertama, alla tusyriku bihi syai'an. Janganlah kalian mempersekutukan Allah, janganlah berbuat syirik. Ini ada di perjanjian lama dan perjanjian baru. Ada perintah-perintah Allah begini. Janganlah sekali-sekali mempersekutukan Allah. Selanjutnya, wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah, berbaktilah kepada kedua orang tua. Wala taqtulu auladakum min imlaq. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kamilah yang memberikan rezeki kalian dan mereka juga kami yang memberikan rezeki. Wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Janganlah kalian mendekati perbuatan-perbuatan fawahish, perbuatan keji yang zahir yang kelihatan maupun yang tersembunyi. Wala taqtulun nafsa allati haramallah. Janganlah kalian membunuh jiwa-jiwa yang diharamkan oleh Allah illa bil haqq, kecuali dengan kebenaran yang diizinkan Allah. Dzalikum wassakum bihi la'allakum ta'qilun. Inilah wasiat yang diwasiatkan Allah kepada kalian, semoga kalian berakal, memahami. Dan ini sama dengan wasiat yang ada di kitab-kitab samawi di ahli kitab, baik kaum Yahudi maupun Nasrani, sama perintahnya. Lalu Allah melanjutkan, la taqrabu wa la taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan. Janganlah kalian mendekati harta-harta anak yatim kecuali dengan cara yang benar dan yang baik. Hatta yablugha asyuddah, sampai anak yatim tersebut sudah dewasa. Wa auful kaila wal mizana bil qist, dan cukupkanlah timbangan dan juga neraca dengan jujur, dengan benar. Janganlah berbuat curang atas timbangan. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Kami tidak membebani seseorang kecuali sesuai kemampuannya saja. Wa idza qultum fa'dilu. Kalau kalian berkata sesuatu, adillah dalam berkata. Janganlah berat sebelah, berkatalah adil. Selalulah berkata dengan perkataan yang adil. Walau kana dza qurba, walaupun kalian dalam rangka untuk membela orang yang dekat dengan kalian seperti saudara-saudara kalian ataupun keluarga kalian. Kalau kalian ingin membela mereka, berkatalah dengan jujur dan adil. Tidak boleh berat sebelah walaupun mereka keluarga kalian. Wa bi'ahdillahi aufu, dan tunaikanlah perjanjian-perjanjian dengan Allah. Dzalikum wassakum bihi la'allakum tadhakkarun. Dan inilah wasiat yang diwasiatkan Allah kepada kalian. Mudah-mudahan kalian ingat, kata Allah SWT. Mudah-mudahan kalian memahami. Wa inna hadza shirati mustaqim, dan ini adalah jalanku yang lurus. Wasiat-wasiat tadi, wasiat-wasiat yang diwasiatkan Allah kepada kalian tadi adalah jalan yang lurus, sama seperti wasiat kepada Nabi Musa, wasiat kepada Nabi Isa, wasiat kepada nabi-nabi sebelumnya, sama. Allah mengatakan anna hadza shirati mustaqim, dan inilah jalanku yang lurus, shiratal mustaqim.
fattabi'uh, ikutilah jalan yang lurus ini. Wala tattabi'us subul, janganlah kalian mengikuti jalan-jalan selain jalan ini. Artinya penyimpangan-penyimpangan Yahudi, penyimpangan-penyimpangan Nasrani, bahkan penyimpangan-penyimpangan orang Islam sekarang, itu adalah subul, jalan-jalan yang sesat. Kalau kalian ingin jalan yang lurus, ini jalan yang lurus, kata Allah SWT. Wala tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilih. Kalau kalian mengikuti jalan-jalan lain, maka kalian akan berpecah belah dan bercerai-berai di jalan-jalan tersebut, jalan-jalan yang sesat tersebut. Dzalikum wassaqukum bihi la'allakum tattaqun. Dan inilah yang diwasiatkan kepada kalian. Inilah wasiat Allah kepada kalian. Semoga kalian mau bertakwa, semoga kalian takut kepada Allah, semoga kalian mau mengikuti perintah Allah ini karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sama dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Musa, sama dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Isa, dan sama dengan semua yang diturunkan kepada para nabi semuanya, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, Nabi terakhir, sama semuanya. Baik itu Nabi Adam menerima perintah ini, baik itu Nabi Nuh menerima perintah ini, baik itu Nabi Ibrahim menerima perintah ini, baik itu Nabi Musa menerima perintah ini, baik itu Nabi Isa menerima perintah ini, dan Nabi Muhammad SAW juga menerima perintah yang sama dengan perintah yang diperintahkan oleh Allah kepada para nabi semuanya. Maka marilah kita mengikuti perintah Allah ini. Marilah kita mengikuti jalan Islam yang telah dijalani oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW semuanya, dan telah dijalani oleh Nabi Muhammad dan juga pengikut-pengikutnya sampai hari ini, sampai akhir zaman. Marilah kita menjalani jalan yang lurus ini, jalan Shiratal Mustaqim ini, yang dibawa oleh Al-Quran, yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang membenarkan semua wahyu-wahyu sebelumnya yang diturunkan kepada para nabi sebelumnya, sama, tidak ada bedanya. Semoga Allah SWT bukakan hati kita untuk menerima kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.